Aku nggak bisa bilang kamu bisa berpatokan dengan aku, tapi standar gaji yang akan kamu terima mulai dari beginners itu. Halo Servus teman-teman, kembali lagi bersama aku Georgina di Austria. Jadi kali ini aku akan jawab satu pertanyaan dari nggak satu ya, tapi aku akan jawab beberapa yang aku inget ya. Mumpung sekarang aku punya banyak waktu luang, jadi aku akan coba untuk jawabin pertanyaan dari teman-teman yang udah komen. Waktu itu ada yang tanya sama aku, apakah gaji di Austria itu besar atau tidak? Oke, aku akan jawab sekarang. Jadi untuk gaji sendiri di Austria itu sudah ada badan yang menangani dan melindungi tenaga kerja yang bekerja di Austria, baik itu tenaga kerja lokal maupun tenaga kerja imigran. Jadi itu udah semuanya, mencakup semuanya. Namanya adalah AMS. Jadi AMS ini tugasnya untuk kayak memberikan perlindungan, juga memberikan pekerjaan untuk semua yang ingin bekerja di Austria gitu ya. Kalau teman-teman tanya gaji di Austria, sebenarnya kalau dibilang besar atau tidak itu sebenarnya relatif ya teman-teman. Memang kalau teman-teman udah tahu dan udah sering dengar di Austria sendiri atau di sebagian negara Eropa, mematok pajak itu lumayan tinggi, bisa sampai 50% dari gaji kita. Tapi memang yang teman-teman juga udah tahu, potongan-potongan pajak itu tersalurkan dengan baik ya, lewat kesehatan, pendidikan, terus kayak fasilitas yang kita dapat sebagai masyarakat, seperti itu. Dan di Austria sendiri sudah punya sistem untuk para pemberi kerja itu harus memberikan gaji standar sesuai dengan hukum yang sudah diberlakukan di negara Austria sendiri ya. Ya mungkin di setiap bagian daerah itu mungkin berbeda-beda. Jadi tergantung di mana region kamu tinggal, seperti itu. Ini aku nggak bisa bilang kamu bisa berpatokan dengan aku, tapi standar gaji yang akan kamu terima mulai dari beginners itu mungkin diawali dengan 1.200 euro per bulan atau 1.300 euro gitu. Itu untuk beginners ya, atau untuk pemula. Dan bisa naik setiap tahun, atau kamu bisa nego gaji setelahnya. Mungkin kamu sudah berpengalaman 2 tahun, 3 tahun. Kalau kamu mau nego gaji itu bisa sekali. Kamu tinggal komunikasikan dengan petinggi kamu ya, atau bos kamu, seperti itu. Jadi untuk gaji sendiri sebenarnya kalau dibilang ya cukup ya teman-teman. Gaji di sini untuk kehidupan sehari-hari masih cukup untuk menabung juga. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk Ausbildung, teman-teman di sini banyak sekali yang tanya tentang Ausbildung di Austria seperti apa. Oke, aku bukan lulusan Ausbildung teman-teman, tapi aku akan berusaha untuk sharing informasinya ke teman-teman ya. Jadi untuk di Austria sendiri mungkin bisa dibilang kurang lebih untuk persyaratannya gitu ya. Untuk persyaratannya mungkin kurang lebih mirip dengan di Jerman teman-teman. Jadi untuk Ausbildung sendiri, catatan pertama yang harus kamu penuhi adalah satu, kamu memiliki sertifikat bahasa Jerman level minimal B1. Jadi B1 itu sangat minimal ya, tergantung akan di industri apa nanti kamu bekerja. Biasanya kalau keperawatan itu biasanya lebih tinggi levelnya, bisa minimal B2. Yang kedua, setelah kamu mendapatkan sertifikat bahasa Jerman level B1, kamu bisa apply untuk mencari pekerjaan via website. Nanti website aku akan kasih tahu ke teman-teman. Istilah di sini Ausbildung itu namanya, istilahnya tuh Lehrling. Jadi nanti kamu bisa cari perusahaan-perusahaan yang membutuhkan internship untuk nanti kamu bisa kerja di sini. Dan untuk tahap-tahapannya kurang lebih mirip teman-teman seperti Ausbildung yang ada di Jerman. Jadi pertama kali kamu harus apply dulu ya, jadi kayak apply job via website yang nanti aku akan kasih tahu websitenya. Setelah itu kalau misalkan kalian dapat
interview dan selesai, tahapan interview selesai, kamu dapat kontrak kerja, kamu bisa langsung apply visa untuk Ausbildung selama 2 sampai 4 tahun tergantung lagi di mana industri kamu akan bekerja. Ya, dan selebihnya ya sudah selesai, tinggal urus visa, kemudian nanti untuk tiket dan lain-lain kamu bisa tanyakan ke pemberi kerjanya apakah itu tiketnya ditanggung atau nanti kamu bisa atau kamu harus bayar sendiri, seperti itu tinggal kamu komunikasikan dengan pemberi kerja. Jadi ada yang sistemnya blok, jadi misalkan 3 bulan bekerja 3 bulan sekolah, ada yang misalkan 2 hari sekolah 3 hari kerja, seperti itu. Jadi nanti tergantung lagi dengan tempat di mana kamu bekerja. Dan jangan takut untuk Ausbildung, di Austria sendiri juga akan dibayar teman-teman. Jadi bukan kita yang bayar, melainkan perusahaan yang akan membiayai kita untuk sekolahnya, dan juga kamu akan dibayar oleh perusahaan setiap bulannya, dan tiap tahunnya akan meningkat gaji kamu. Kapan hari aku juga sempat bilang juga ya ke salah satu komentar yang tanya apakah Ausbildung itu gratis atau tidak. Jadi memang Ausbildung dalam bidang industri pariwisata, perhotelan, engineering, keperawatan itu rata-rata gratis teman-teman. Tapi ada juga Ausbildung yang berbayar, itu biasanya private school dan biasanya lebih menjurus. Jadi kalau misalkan teman-teman mau Ausbildung di bidang patisserie contohnya gitu ya, mau jadi chef pastry, nah rata-rata kalau yang spesifikasi seperti itu biasanya berbayar teman-teman, kayak gitu ya. Cuman yang aku tahu ada juga Ausbildung itu yang berbayar dan memiliki maksimal umur untuk kamu bisa apply dan sekolah Ausbildung. Ada satu sekolah di Vienna yang aku tanya kalau kita pengen Ausbildung gitu ya, dan persyaratan yang sudah aku tanyakan ke sekolah tersebut, kamu harus bisa bahasa Jerman minimal B1, kemudian umurnya juga maksimal 28 tahun dan berbayar. Ini Ausbildung berbayar ya teman-teman, jadi jatuhnya seperti private ya, sekolah private ya. Jadi seperti itu aja teman-teman. Kalau untuk Ausbildung memang agak panjang aku harus menjelaskan karena lumayan complicated teman-teman, banyak kualifikasi dan memang berbeda-beda ya, tergantung kamu ambil jurusannya apa teman-teman. Tapi ya rata-rata kalau mau Ausbildung itu kamu harus menyertakan sertifikat bahasa Jerman minimal B1 ya teman-teman, karena walaupun kamu udah punya sertifikat bahasa Jerman level B1 aja udah sampai sini tuh memang kamu butuh adaptasi lagi untuk belajar bahasa Jerman. Bahasa Jerman di sini tuh perlu sekali teman-teman untuk pengurusan dokumen, untuk kayak kita tahu aturan-aturan yang berlaku di Austria kayak gitu ya, untuk kita berkomunikasi ke Gemeinde atau misalkan kita berkomunikasi ke Bezirkshauptmannschaft gitu. Itu penting sekali karena kalau kamu nggak bisa sama sekali bahasa Jerman, itu dari awal kamu akan terkendala untuk bisa bekerja di sini teman-teman. Paling enggak siapkan diri kamu untuk bisa berbahasa Jerman minimal banget A2 gitu ya. Itu saran dari aku. Maaf banget aku nggak bisa sering-sering upload karena juga aku bekerja full time, jadi aku nggak punya cukup banyak waktu untuk bikin video. Tapi kali ini aku punya banyak waktu, lumayan banyak waktu untuk bisa bikin video. Jadi aku akan coba balesin lewat video-video aku. Oke, kalau gitu terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video aku. Semoga ini sedikit membantu. Kalau teman-teman punya pertanyaan bisa komen aja di bawah. Semoga aku bisa bantu jawabin. Terima kasih teman-teman sudah menonton video aku. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Cheers.